Ini mungkin kritik bagi banyak orang ya, mahasiswa, bahwa kita terkadang luput dengan waktu berdiskusi, bicarakan tentang ketuhanan. Tapi larut malam sehingga bahkan sholat subuh terlupakan. Nah ini bahaya sekali. Tapi semoga kita bisa merubah itu. Yang paling kami sibukkan sekarang, terutama saya, itu bagaimana caranya kita mengembangkan minat literasi kader. Minat literasi kader. Karena seperti katanya John Bae, salah satu sejarawan barat yang sangat terkenal, itu beliau mengatakan suatu peradaban atau suatu bangsa bisa maju, kuncinya hanya satu, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita misalnya dalam organisasi ingin maju organisasi kita, maka salah satu cara yang sangat urgen atau yang paling penting itu adalah bagaimana kita kembangkan ilmu pengetahuan, budayakan, kita biasakan diri kita untuk cinta terhadap ilmu pengetahuan. Keasikan dalam atau tenggelam dalam kemesraan emosional. Nah, kita tenggelam dalam kemesraan emosional, tidur setiap malam bersama-sama, tapi tidak melakukan komunikasi atau diskusi yang produktif. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Zainuddin Watoni. Pada kesempatan kali ini di channel Lazwi TV kembali menyapa teman-teman dalam edisi obrolan kita bicara apa saja. Kali ini tidak sendirian, saya bersama dengan sahabat saya yang akan kita perkenalkan, kemudian kita akan bahas banyak hal di sesi selanjutnya. Halo Kanda Rohim. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah bisa berjumpa. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman sekalian, beliau ini teman saya, sahabat sekaligus teman diskusi. Kita sering berjumpa di masa-masa masih aktif kuliah. Kita banyak berdialektika tentang banyak hal. Di kampus itu teman-teman sekalian mungkin yang belum tahu, kita tidak hanya sekedar datang, duduk dan diam. Ada banyak hal kegiatan yang kita laksanakan dan itu perlu kita tradisikan di dunia akademik di kampus. Nah, dan sekarang kita bisa ngobrol, ada kesempatan untuk bisa ngobrol banyak hal. Jadi ini adalah segmen obrolan ta. Obrolan ta itu obrolan kita, bicara apa saja. Jadi kita akan bicarakan apa saja. Nah, Kanda Rahim, untuk pertama-tama jadi kita rileks saja. Kita bicara ringan dulu, siapa nama Kanda Rahim, kemudian dari sekolah SD dan seterusnya. Jadi mungkin bisa diceritakan dari awal Kanda, kelahiran dan sampai sebelum kuliah. Teman-teman di obrolan ta, saya kenal beliau itu karena bersama-sama kita di BEM dulu. Dan alhamdulillah banyak program yang bisa untuk meningkatkan pengembangan mahasiswa, banyak hal yang pernah kita lakukan. Betul. Terutama juga di Himmah banyak hal kita aktif berdialektika, berdiskusi, bahkan sampai larut malam kita berdiskusi saking enaknya obrolan kita. Dan alhamdulillah juga saat ini kita bisa untuk berbagi informasi bersama Mantum Presma Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Watan Pancar. Manpres ya. Mantan Presma. Saya teman-teman untuk diketahui, nama lengkap saya adalah Abdurrahim. Kemudian saya saat ini tinggal di Aikmal, Pak Pres. Dan memang saya kelahiran Aikmal asli, tepatnya desanya di Aikmal Utara, sebuah desa yang amat terpencil tapi memberikan sebuah hal yang progresif. Bahkan di desa kami juga teman-teman banyak hal pernah mengikuti juara 1 lomba kebersihan desa, bahkan sampai ke tingkat nasional. Biasa. Walaupun daerahnya terpencil, tapi itu tidak membuat kami merasa cemas, minder. Sempat waktu itu ya. Saya mungkin Kanda Rahim juga yang cerita waktu itu bahwa desa Aikmal Utara desa Aikmal mendapatkan peringkat 1 desa terbersih. Desa terbersih. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016-an kayaknya. 2016-an. 3-4 tahun yang lalu. Ini skala nasional ya? Di skala nasional.
itu diadakan oleh kementerian apa kira-kira itu waktu itu? Itu kayaknya langsung kan, kalau di lomba desa itu dari kabupaten dia dulu. Ketika menang di kabupaten kemudian melanjutkan ke provinsi sampai ke nasional. Bahkan juga ada pemuda pelopor desa, dan alhamdulillah juga ada guru kami di sana juga berhasil tembus ke tingkat nasional. Untuk pelopor pemuda. Ini Aimal teman-teman, Desa Aimal Utara. Nah, kemudian Kanda Rahim tadi sudah cerita menyahal bagaimana beliau dilahirkan di Aimal ya. Di Aimal. Memang dilahirkan di sana berarti ya? Iya, memang dilahirkan di sana. Soalnya kalau saya pribadi dilahirkan di sana tapi orang tua transmigrasi. Kan? Ya, ke Sumbawa. Ya. Masa kecil itu kan mungkin kita sepakat bahwa masa kecil itu adalah masa-masa yang indah. Iya, sepakat. Dimana kita bisa merekam banyak hal, ya. Dan itu kadang-kadang kita tiru sampai kita besar kadang-kadang. Tetapi tentu ada hal-hal yang sulit dilupakan dan itu menjadi kesan yang indah ketika masa-masa kecil. Mungkin ada hal yang tidak bisa Kanda Rahim itu lupakan. Ada kesan ketika masa kecil, mungkin ketika bersama orang tua atau bersama guru atau apa itu mungkin. Kalau masa kecil saya alhamdulillah juga karena saya hidup dalam lingkungan yang religius, dalam artian sangat urgen tentang pemahaman keagamaan, terutama agama Islam. Dan alhamdulillah juga ayah saya, beliau itu aktif ketika masa kecil untuk membimbing, bahkan sering menyuruh untuk jangan pernah lupakan sholat 5 waktu. Berarti termasuk tokoh beliau waktu itu? Tidak sih termasuk tokoh, tapi beliau dikenal sangat suka berjemaah di masjid. Makanya itu berarti salah satu tokoh keagamaan yang cukup didengar, maksud saya. Artinya beliau dilihatkan, ditahu bahwa beliau sering menyampaikan itu kepada masyarakat untuk sholat berjamaah. Iya, dan itu ditekankan kepada anak-anak beliau. Termasuk Kanda Rahim. Ya, alhamdulillah termasuk itu. Dan masa-masa kecil saya memang sering untuk ikut di pengajian yang dihadiri oleh tuan guru. Sekarang tetap sholat jamaah. Alhamdulillah, karena pesan beliau dulu kan ketika mondok di Pancor, carilah pondok yang dekat dengan masjid. Masya Allah. Agar tetap sholat berjamaah. Tetap sholat berjamaah. Luar biasa. Itu ada kesan yang menarik saya kira, sholat jamaah. Tapi kebanyakan memang ketika masa-masa kuliah ini mungkin kritik bagi banyak orang ya, mahasiswa, bahwa kita terkadang luput dengan waktu berdiskusi, bicarakan tentang ketuhanan. Tapi larut malam sehingga bahkan sholat subuh terlupakan. Nah, ini bahaya sekali. Tapi semoga kita bisa merubah itu bersama-sama. Nah, kemudian kita akan bicara lebih lanjut tentang masa pandemi ini kan, mahasiswa apalagi waktu-waktu kemarin, semester yang kemarin banyak yang tidak tatap muka belajar, bahkan sistem online pun tidak maksimal. Nah, lalu kira-kira kita sebagai anak-anak muda yang Kanda Rahim juga termasuk pengurus dari DPC Dewan Pimpinan Cabang Himah NW Himah DI Lombok Timur. Jadi teman-teman sekalian, beliau ini Kabid 1 ya? Ya, alhamdulillah saya dipercayakan oleh teman-teman di DPC Himah NWDI Lotim sebagai ketua 1 bidang kaderisasi di Lombok Timur. Sekarang masih aktif jabatan sampai kita baru kepengurusan itu baru 3 bulan berjalan. Jadi masih 2 tahun ke depan kita akan menyelesaikan kepengurusan di DPC Himah NWDI Lotim. Selama. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman kita akan sedikit melihat apa yang sudah beliau lakukan. Dan oke teman-teman sekalian, mungkin suara saya agak kurang terdengar nanti karena rekaman ini sore ya, jadi ada pengumuman dari kita nih di dekat masjid, jadi mohon dimengerti. Jadi saya ingin melihat, karena kemarin juga saya melihat kegiatan-kegiatan teman-teman itu sangat produktif kaitannya dengan literasi digital, kemudian diskusi-diskusi keilmuan. Nah, bagaimana sih kemudian kita ini sebagai mahasiswa atau adik-adik kita pelajar ini supaya
tetap produktif di masa pandemi. Apa sih yang perlu kita lakukan, karena saya kira semua kita akan tergerus oleh budaya baru, seperti misalnya ini kan sekarang orang-orang semua main game misalnya, atau rebahan di rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana kira-kira kita agar kita tetap produktif di masa pandemi? Jadi kan sebenarnya kita Kanda Tony ketika menghadapi sebuah problem atau masalah besar yang kita hadapi, khususnya yang berkaitan dengan virus corona yang menghambat semua gerak-gerik kehidupan kita, dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya, menghambat semua pergerakan kita. Tapi itu jangan pernah kita pikirkan sebagai hal yang sangat sulit. Tapi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kita. Sama halnya ketika kita ingin meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan kita. Misalnya ketika di era pandemi ini kita ditekan agar tidak kumpul-kumpul, bagaimana caranya agar tetap produktif pemikiran kita, peningkatan literasi kita walaupun di era pandemi. Maka cara yang paling efektif menurut saya adalah berbanyak untuk membaca di rumah. Teman-teman yang ngekos silahkan membaca di kos, membaca di tempat masing-masing. Sekarang kan sudah canggih. Kalau dulu kan hanya alat kita untuk membaca buku. Tapi sekarang kan banyak, misalnya di HP, di handphone kita banyak sekali akses yang bisa kita dapatkan di HP kita dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Tapi saran kita ketika kita membaca harus ada inputnya dan outputnya. Inputnya untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan, outputnya untuk orang lain adalah bagaimana orang bisa untuk mengadopsi bacaan-bacaan kita. Lewatnya adalah di media. Betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Kanda Rohim tadi, saya kira menyentuh sisi-sisi kehidupan yang memang realita kita rasakan. Tadi beliau sampaikan bahwa kita harus setidaknya mengaktifkan literasi melalui membaca. Dan membaca itu bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di kampus, di kos dan seterusnya. Nah, tapi persoalannya yang perlu kita, agar kita tidak tergerus oleh, karena ketika kita di kos misalnya, kita ingin baca menggunakan HP. Tapi di handphone itu kan ada banyak sekali pilihan-pilihan yang ingin kita buka. Nah, ini persoalannya. Tetapi saya tangkap juga kalau kita ingin tetap produktif juga selain membaca, biar kita tetap membaca maksud saya, maka kita harus mungkin gini Kanda Rohim, kita harus mentargetkan supaya tetap mengupload pikiran-pikiran atau hasil bacaan setiap hari, sehingga kita tetap membaca, atau terpaksa paling tidak awalnya kan kita akan terpaksa membaca terlebih dahulu karena ada target supaya kita tetap membagikan tulisan di media setiap hari, sehingga ketika kita mau membuka sesuatu yang kurang produktif bagi kita di HP itu bisa menjadi alarm bagi kita. Oh, saya punya target menulis di media one day one upload misalnya. Jadi ada semangatnya. Kalau kita nggak begitu ya kita akan tergerus oleh aplikasi-aplikasi yang kurang produktif, saya kira. Membaca dan menulis berarti ya. Ketika membaca kemudian harus mentargetkan diri menguploadnya di media supaya ada input dan ada outputnya. Betul sekali, saya kira teman-teman harus mempraktikkan itu ya. Ini memang agak sulit. Bagi saya juga agak sulit karena hal-hal semacam ini harus dibiasakan. Dan ini tidak 1-2 hari dibiasakan. Produktif di dunia akademik ini memang agak sulit ya untuk membaca ini sendiri, karena kan jenis bacaan ini banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ada ekonomi, politik, sosial, kemudian sastra yang bersifat majas, kayak puisi dan lain-lain. Yeah. Nah, idealnya yang harus kita sebagai pemula ya untuk membiasakan diri menjadi pembaca yang baik, itu kita mulai dari jenis bacaan yang mana gitu. Kalau menurut saya, baca apa yang kita senangi atau apa yang menjadi hobi kita.
Misalnya teman-teman yang perempuan sangat hobi tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta, maka bacalah misalnya novel. Nah, tapi tidak hanya kita mampu untuk membaca novel, tapi harus ada karya yang kita hasilkan dari bacaan kita. Ketika telah kita membaca banyak novel, ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, misalnya, jangan lupa juga kita ceritakan kisah kita, pengalaman kita. Di samping kita membaca apa yang kita suka, tapi di samping itu juga ada input dan outputnya untuk kita. Dalam artian banyak sekali pengalaman kita, baik pahit, senang, gembira bersama orang lain. Itu kita tulis, kemudian kita share di media sehingga orang juga bisa membaca. Oh, ini pengalaman saya, sehingga bisa memotivasi orang lain untuk sama dengan kita. Mungkin yang paling penting bagi kita adalah kita baca apapun itu, kita baca. Dan yang paling penting untuk menggairahkan minat kita untuk membaca, yang paling penting adalah baca apa yang menjadi hobi kita. Berarti kita mulai dari apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi. Nah, menarik sekali memang kalau kita memaksakan juga membaca yang tidak kita senangi itu justru membuat stres ya. Stres. Karena tidak paham kemudian itu juga. Nah, berarti teman-teman sekalian bagi yang belum bisa membiasakan diri membaca, termasuk saya, kita mulai dari yang kita senangi. Kita yang senangi, tapi harus ada karya kalau ingin kita produktif. Betul. Harus ada karya. Harus ada karya. Kalau teman-teman suka novel, maka paling tidak teman-teman punya cerita pendek lah dari awal. Cerita pendek. Cerpen gitu. Kalau teman-teman suka sastra, puisi, paling tidak teman-teman harus punya karya puisi. Karya puisi. Ya, betul. Nah, sekarang apa kesibukan Kanda Rohim? Ya, sambil santai lah ya. Iya. Kalau kesibukan belakangan ini yang pertama mengurus dunia organisasi karena persilakan. Karena memang tugas kami terutama di bidang satu itu sangat berat untuk mengembangkan dan membina organisasi, baik itu organisasinya maupun kadernya. Nah, yang paling kami sibukkan sekarang terutama saya itu bagaimana caranya kita mengembangkan minat literasi kader. Minat literasi kader. Karena seperti katanya John Bae, salah satu sejarawan barat yang sangat terkenal, itu beliau mengatakan suatu peradaban atau suatu bangsa bisa maju, kuncinya hanya satu, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita misalnya dalam organisasi ingin maju organisasi kita, maka salah satu cara yang sangat urgent atau yang paling penting itu adalah bagaimana kita kembangkan ilmu pengetahuan, budayakan, kita biasakan diri kita untuk cinta terhadap ilmu pengetahuan. Biasanya kita kan keasikan dalam atau tenggelam dalam kemesraan emosional. Nah, kita tenggelam dalam kemesraan emosional, tidur setiap malam bersama-sama, tapi tidak melakukan komunikasi atau diskusi yang produktif. Tapi paling tidak pengembangan literasi kader ya dari Himah DPC, Himah NWDI DPC Lotim ya. Ya, Lotim. Semoga bisa terus berkembang. Meningkatkan literasinya, termasuk juga emosionalnya tidak boleh dilupakan. Tapi jangan juga karena mengedepankan emosional, literasinya tidak dilupakan. Karena saya juga termasuk bagian dari kader-kader himpunan mahasiswa Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kemudian sedikit bicara tentang Himah NWDI. Iya. Sekarang diketuai oleh siapa sekarang? Alhamdulillah sekarang hasil konpercap rapat tertinggi kita di Dewan Pimpinan Cabang Lombok Timur, alhamdulillah amanat itu dipercayakan kepada teman saya, teman akrab, bahkan sering dianggap oleh teman saudara sekandung, saking akrabnya, Kanda Zaini Asari. Itu beliau yang dijadikan sebagai pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Himah NWDI Lombok Timur. Sebenarnya teman-teman nih saya sengaja bertanya karena saya adalah bagian dari calon. Saya bagian dari calon yang kalah pertarungan dalam pemilihan orang nomor 1 di himpunan mahasiswa Nahdlatul Lombok Timur. Ya, Lombok Timur. Tapi tidak boleh kita kemudian menganggap itu sebagai sekat untuk kita tetap bersilaturahim. Nah, ini kebiasaan kita ya. Masuk juga contoh-contoh yang kurang baik dari beberapa politisi. Bahwa ada kontestasi, harusnya setelah kontestasi itu tidak ada lagi aku dan dia. Aku dan dia. Harusnya ya kita bersama-sama
untuk memajukan sebuah wadah organisasi yang tempat kita bernaung. Nah, semoga Kanda Zaini tetap sehat untuk memimpin ya. Amin. Termasuk juga Kanda Rohim untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab di DPC Himmah NWDI Rotim. Nah, mungkin terakhir Kanda Rohim. Iya. Harapan ke depan mungkin untuk pribadi juga organisasi seperti apa? Untuk pribadi mungkin harapan yang terbesar saya adalah untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, karena seperti yang saya katakan tadi, spirit utama Islam itu adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan kita dalam tahap yang lebih tinggi. Katanya kan dalam Islam itu kita harus menuntut ilmu sejak kecil, Mahdi adalah hati kan, kita harus menuntut ilmu dari sejak kita kecil sampai ketika kita akan meninggal dunia. Proses peningkatan ilmu pengetahuan kita, pengembangan ilmu pengetahuan kita memang harus kita lanjutkan ke dalam tahap yang lebih tinggi. Itu mungkin harapan saya ke depan, bisa melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Ada rencana untuk S2? Alhamdulillah, berkat dukungan, support dari teman-teman, semoga tercapai. Amin. Karena ya kita harus punya senior-senior yang terus melanjutkan pendidikannya. Karena saya sebenarnya pengen sih, cuma kita tunggu momen saja ini bagaimana tempatnya. Nah, kemudian untuk organisasi seperti apa harapannya ke depan? Untuk organisasi memang harapan kita adalah kita berkolaborasi, artinya melakukan suatu hal yang positif untuk kemaslahatan bersama. Bukan hanya kemaslahatan kita sebagai satu himpunan di organisasi, tapi memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Karena spirit utama Islam sebagaimana yang sering disampaikan oleh pahlawan kita, Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, asal NTB ya, asal NTB, satu-satunya asal NTB. Beliau sering menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik dan yang terbaik itu adalah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi organisasi tapi juga kepada masyarakat secara umum, agama, nusa dan bangsa. Mungkin itu harapan kita ke depan, bagaimana organisasi kita bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa dengan spirit kompak, utuh, bersatu, yakin, ikhlas, istiqomah. Terima kasih Kanda Rohim, saya ucapkan atas ilmu yang hari ini saya dapatkan luar biasa. Bagaimana kemudian di masa pandemi ini kita tetap produktif. Karena tantangan kita dari masa ke masa, utamanya di masa pandemi ini memang sangat kompleks. Ada banyak sekali yang membuat kita tidak produktif. Dan itu tantangan bagi orang tua kepada anaknya, tantangan bagi guru pada muridnya. Betul. Termasuk kita jadi pengurus, tantangan kita kepada anggota kita. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak Kanda Rohim. Sama-sama. Pertemuan ini adalah luar biasa. Kita bisa bersilaturahim dan semohon doanya juga supaya perjuangan-perjuangan kita nanti di Sumbawa, kita saling mendoakan bisa sukses. Termasuk juga di sini semoga sukses. Oke, baiklah, terima kasih Kanda Rohim. Siap. Saya ucapkan semoga Kanda Rohim ini bisa mencapai harapan-harapannya bisa tercapai, termasuk juga tadi harapan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Amin. Oke, teman-teman sekalian, itulah obrolan kita, bicara apa saja. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.